Halo semua, jumpa lagi dengan Hakim di sini dan kali ini gue akan ngebahas cara nabung saham core stock. Yuk kita ikuti diskusinya. Jadi untuk mengoptimalkan investasi, saham itu sering dilihat dari karakternya. Nah, karakter saham itu bisa berbeda-beda teman-teman. Jadi saham itu perlu dikategorikan. Kategori yang sering dipakai, itu saham itu bisa dibagi menjadi antara core stock, value stock, dan growth stock. Apa sih perbedaan ketiganya? Jadi untuk biasanya untuk core stock ini adalah saham-saham yang benar-benar dipegang untuk jangka yang lebih panjang. Jadi perusahaannya itu bisa kita lihat di Morningstar ya. Bisa dilihat di Morningstar bahwa biasanya saham ini adalah saham-saham blue chip, dia mempunyai balance sheet yang kuat, terus dia mempunyai growth yang baik, dan punya dividen yang masih oke. Jadi ini seperti perusahaan yang sudah mature dan dia sudah terbukti kinerjanya baik dan masih mempunyai pertumbuhan yang baik juga. Nah, sedangkan untuk value stock ini lebih ke saham-saham yang secara valuasi dapat dikatakan murah untuk saat ini, tetapi untuk growth kedepannya mungkin tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Nah, untuk growth stock sendiri itu adalah stok-stok yang mungkin valuasinya cukup mahal, tetapi pertumbuhan laba ataupun ekuitasnya ke depan masih sangat bagus. Nah, bagaimana strategi untuk holding time frame periodnya? Jadi untuk value stock ini karena kita bisa menghitung nilai wajar dari suatu saham, maka value stock ini biasanya harganya secara valuasi murah. Jadi misalnya 30% atau 50% di bawah harga wajar, itu bisa kita beli. Kemudian untuk penjualannya ya ketika harga sahamnya sudah mendekati atau bahkan melebihi harga wajarnya, itu bisa kita jual. Sedangkan untuk growth stock itu penjualan dan pembeliannya mungkin lebih ke potensi pertumbuhan ke depan apakah masih ada. Apabila pertumbuhannya sudah mulai kurang menggerakkan maka saham tersebut dapat kita jual teman-teman. Sedangkan core stock ini berbeda, dia itu tipe-tipe saham yang defensif. Katakan apabila saham-saham di bursa crash dan rontok semua, kemungkinan saham-saham core stock ini masih cukup bagus dan penurunannya tidak setajam saham-saham yang lain. Jadi ini bisa untuk digunakan sebagai diversifikasi aset kita. So, kira-kira saham di bursa Indonesia kira-kira apa ya yang core stock? Nah, ini dapat kita lihat mungkin per sektor ya. Jadi misalnya sektor banking, sektor consumer, sektor pertambangan, sektor telco, itu mungkin masing-masing ada emiten yang mempunyai karakteristik core stock. Mungkin dari sektor tersebut, dari kamu mungkin sudah bisa menebak perusahaan apa yang kemungkinan core stock di sektor tersebut. Ya mungkin Telkom, mungkin kalau banking mungkin BCA, mungkin Bank Mandiri, atau kalau consumer mungkin Ultra Jaya atau ICBP, itu bisa jadi, ini bisa jadi ya, itu masuk ke dalam core stock. Tetapi kalau gua ya, core stock ini aku sekaligus untuk lindung nilai ke saham luar negeri. Jadi untuk pembelian core stock ini aku nggak ngelakuin di saham-saham Indonesia, karena di saham-saham Indonesia mungkin untuk kekuatan core stocknya mungkin tidak sekuat di luar negeri. Nah, core stock sendiri itu cocok dikombinasikan dengan pembelian secara DCA teman-teman. Jadi DCA itu dollar cost averaging. Jadi pembeliannya seperti menabung, lebih reguler. Jadi misalnya kita punya katakanlah 5 saham pilihan, dari 5 itu tiap bulannya bisa kita top up, itu terserah kita, bisa untuk menabung teman-teman. Jadi untuk pembeliannya bisa mungkin sebulan sekali, itu tergantung ke masing-masing ya, ketersediaan dananya kapan saja. Dan pembeliannya itu tidak harus 5-5-nya, mungkin bisa kita pilih 1 atau 2 saham yang harganya sedang turun tetapi performanya masih oke. Seperti itu teman-teman. Nah, kali ini gue akan nunjukin cara pembelian untuk saham-saham di GoTrade. Jadi GoTrade sendiri merupakan aplikasi untuk membeli saham-saham di luar negeri, dan aplikasi ini menurutku cukup praktis. Memang di sini tidak disediakan semacam grafik yang kompleks dan sebagainya, tetapi justru di sini fleksibilitasnya diarah dari sisi keuangan, di mana kita bisa membeli saham tidak harus dalam satuan tapi bisa dalam fraksi. Jadi
pembelian saham itu bisa menyesuaikan dengan budget kita. Pembelinya bisa 0, sekian persen dari sahamnya. Lebih jelasnya yuk kita praktekkan cara pembelian saham di GoTrade. Ini gue pakai handphone, gue masuk ke GoTrade. Pertama masuk ke dalam GoTrade dulu, masukkan PIN. Oke, di sini sudah ada antarmukanya. Kemudian sebelum pembelian kita harus top up dulu. Kalau belum top up, ini gue bisa top up secara instan, deposit. Kemudian misalnya gue pilih bank gue, nanti di virtual account. Nah misalnya nabung sebesar mungkin 10 juta ya. Preview. Oke. Nah, kita perlu mengirimkan dana ke rekening ini, teman-teman. Oke, sekarang dana udah masuk dan gua bisa beli saham. Oke, gua beli aja semuanya dari dana yang ada. Gue misalnya beli saham Apple. Seperti ini, teman-teman. Kemudian pilih trade, buy Apple stock. Kemudian masukkan nominal yang untuk pembelian. Preview buy, dan kita beli saham Apple. Oke, gampang sekali bukan? Gue udah bisa beli saham Apple nih. Nah, untuk kamu yang mau daftar di GoTrade, kamu bisa daftar dan download aplikasinya, dan jangan lupa gunakan link yang ada di deskripsi untuk melakukan download GoTrade ya. Oke, demikian teman-teman cara gua nabung saham core stock di saham US, dan semoga kamu cuan, dan jumpa kembali lagi di episode berikutnya, dan salam cuan cuan cuan.